Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencari fakta, ketemu lagi nih di acara Fakta Islami yang pastinya bakalan ngajak kamu buat nyari tahu fakta-fakta unik dan menarik seputar dunia Islam di seluruh dunia. Sobat fakta, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu pastinya memiliki kebiasaannya masing-masing. Namun, sadarkah kalian, sistem budaya yang berbeda di setiap negara sebenarnya memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kebiasaan hingga pola pikir seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah mengapa kamu akan selalu menemukan beragam etika dan tata krama yang berbeda dari satu negara dengan negara yang lainnya. Tidak jarang, apa yang dianggap normal di suatu negara nyatanya dianggap sebaliknya oleh penduduk negara-negara lainnya. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang dianggap normal di Indonesia namun dianggap kasar di luar negeri. Apa saja ya? Ini dia faktanya. Yang pertama, tersenyum ke orang lain. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keramahannya. Predikat tersebut seringkali dibuktikan melalui sikap penduduk Indonesia yang senang memberikan sambutan yang ramah kepada orang-orang asing. Tentunya dengan senyuman yang ramah, bukan? Siapa yang sangka bahwa kebiasaan tersebut dianggap cukup negatif di Rusia loh. Yap, apabila seseorang memberikan senyuman ramah, maka kesan yang akan timbul mengarah pada godaan atau flirting yang bersifat tidak sopan kepada orang lain. Yang kedua, menanyakan kegiatan orang lain. Sobat fakta, pastinya cukup familiar kan dengan pertanyaan yang paling mendasar dikatakan oleh orang Indonesia satu ini. Kamu lagi ngapain? Terkadang pertanyaan tersebut hanya bersifat basa-basi atau sekadar memulai obrolan sebagai pengganti sapaan, bukan? Namun pertanyaan tersebut akan tetap dianggap serius oleh orang-orang Belanda yang menilai bahwa menanyakan kegiatan seseorang berarti melanggar privasi hak orang lain. Itulah mengapa pertanyaan tersebut tidak boleh dilontarkan sembarangan. Yang ketiga, menghabiskan makanan. Melirik kembali momen-momen indah di masa kecil, kamu tentu teringat akan wejangan orang tua untuk senantiasa menghabiskan makanan tanpa sisa. Hal tersebut ditanamkan di Indonesia sebagai dasar untuk menghargai jerih payah orang serta mensyukuri berkat. Akan tetapi, paradigma mengenai kebiasaan menghabiskan makanan tersebut nyatanya bukanlah hal yang lumrah di Tiongkok. Tepatnya ketika mendapatkan suguhan makanan saat bertamu. Jika tamu menghabiskan makanannya, maka hal tersebut dianggap kurang sopan. Yang keempat, membunyikan klakson. Kondisi jalanan di perkotaan seringkali mengundang gejolak emosi tersendiri. Mulai dari kemacetan hingga beberapa tindakan pengguna kendaraan yang jauh dari kata tertib atau sembrono. Seketika kamu pun langsung membunyikan klakson. Yap, semudah itu bukan? Namun kebiasaan membunyikan klakson tersebut nyatanya dianggap tidak sopan di Norwegia. Para penduduk setempat hanya terbiasa membunyikan klakson apabila keadaan di jalanan terbilang sangat darurat. Selain itu, jangan coba-coba ya. Yang keempat, duduk di bangku belakang saat menaiki taksi. Ketika memesan taksi online atau mendapatkan taksi di pinggir jalan, biasanya penumpang akan secara otomatis membuka pintu di kursi penumpang belakang. Rasanya cukup canggung dan tidak terbiasa apabila harus duduk di bangku depan. Setuju? Meski begitu, kamu yang hendak berkunjung ke Irlandia, Australia, Selandia Baru, dan Skotlandia harus bersiap-siap menanggalkan kebiasaan tersebut. Karena masyarakatnya memegang prinsip egalitarianisme, yaitu manusia ditakdirkan sederajat tanpa memandang status dan pekerjaan. Nah lo, kamu pastinya cukup tercengang ya dengan beberapa fakta di atas. Layaknya dalam peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dilindung. Jadi dimanapun kita berada atau kemanapun kita pergi, sudah sewajarnya kita menghargai kebiasaan para penduduk sekitarnya. Nah Sobat Fakta,
Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode lainnya dengan fakta-fakta unik dan menarik lainnya hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.